Perkenalkan, nama saya Aldo Ahmad Fitra. Saya dari Kabupaten Pasaman. Saat ini saya aktif berkesenian, lebih fokusnya di bidang musik eksperimental. Jadi kenapa saya memilih jalan musik eksperimental sebagai ruang ekspresi saya? Itu jalan ceritanya lumayan cukup panjang. Itu dimulai semenjak saya merantau ke Jogja. Awalnya itu untuk berkuliah. Kebetulan saya kuliah di pendidikan musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, setelah kuliah di sana, saya mendalami musik secara formal. Tapi beda cerita dengan apa yang saya lakukan hari ini. Sebelumnya di sana kita belajar musik fundamental banget, musik barat. Saya mengambil mayor perkusi gitu loh. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ketertarikan saya terhadap musik itu semakin menjadi-jadi. Setelah pengalaman perkusi ini bagi saya cukup. Waktu itu saya pernah juga termasuk pemain orkestra. Setelah itu ya akhirnya seiring berjalannya waktu, saya juga tertarik dengan dunia penciptaan musik. Akhirnya saya mencoba dan ketagihan mencoba mendalami musik secara fundamental dari bentuk-bentuk yang sebenarnya bentuk-bentuk yang umum gitu loh. Sampai akhirnya keliaran itu semakin menjadi-jadi, sampai akhirnya saya menemukan titik di mana bentuk itu tidak ada lagi gitu loh. Bentuk itu adalah kejadian musik itu sendiri gitu loh. Dan kebanyakan orang mengatakan itu musik eksperimental atau musik yang terjadinya hanya saat itu aja gitu. Kalau pengalaman pertunjukan, saya mengkategorikan diri saya menjadi 3 gitu. Bisa dikatakan 3 karena apa? Ada latar belakang orkestra, ada latar belakang saya sebagai seorang pencipta saja, dan ada latar belakang sebagai saya seorang pemain solois eksperimental gitu. Kalau saya berbicara saya sebagai seorang pemain perkusi, saya pernah bermain di beberapa orkestra, termasuk orkestra Gita Bahana Nusantara itu di tahun 2014 dan 2015. Saya pernah bermain di Twilight Orchestra. Saya pernah dan sampai dari tahun 2016 sampai hari ini saya dipercaya sebagai kepala perkusi di Bandung Philharmonic Orchestra. Itu di bidang perkusi secara latar belakang musik barat. Setelah itu di bidang kekaryaan, karya-karya saya kebanyakan dimainkan oleh ensemble perkusi atau musik-musik kamar. Ada karya berupa quartet string, karya ensemble gitar, karya ensemble perkusi. Yang di sana saya terlibat hanya sebagai seorang pengkarya saja. Nah, di sisi lainnya saya sebagai seorang solois, pemain perkusi, dan seorang improviser atau eksperimentalis. Itu karya-karya saya kalau di kancah nasional itu pernah dimainkan. Saya pernah jadi konser penutup di Oktober Meeting Contemporary Music and Musician di Yogyakarta. Itu saya juga pernah berkolaborasi dengan beberapa seniman di Nusa Sonic di Yogyakarta. Setelah itu saya pernah juga mengadakan tour di Jepang dan Osaka di festival Oto-Oto, ada di Denatsu, ada di Chef de Affre di Osaka. Ada 6 venue kalau nggak salah. Ketika pandemi melanda, waktu itu saya masih di Surakarta, masih di Solo. Itu sekitar bulan Februari. Sebenarnya saya waktu itu
sebelum datangnya pandemi itu saya berkesempatan untuk kolaborasi dengan salah satu seniman perkusi yang lumayan keren sebelum pandemi itu, dengan Ryosuke Kiatsu. Jadi direncanakan sebelum pandemi itu artis itu datang ke Yogyakarta dan saya berkesempatan untuk collab dengan dia gitu. Tapi ketika pandemi datang, akhirnya semua acara itu bubar. Saya sedikit padahal ini adalah ya kesempatan saya untuk bisa collab dengan seorang pemain perkusi internasional dan sudah diakui internasional dan sudah main di mana-mana, punya pengalaman perkusi, dan mungkin kedekatan itu saya sama pemain perkusi gitu loh. Kedekatan itu membuat saya sangat kecewa dengan hal itu. Tapi di sisi yang lain, pandemi sendiri memberikan ruang kepada saya untuk mempelajari sesuatu hal yang berbeda di luar kemampuan saya. Salah satunya sepertinya saya ceritakan sebelumnya, ketika pandemi saya berkesempatan untuk bertemu dengan seni kriya, saya berkesempatan untuk mendalami bidang teater, saya berkolaborasi dengan Sofa Sofia, saya berkesempatan untuk menjadi sound designer di festival-festival di luar kebiasaan saya gitu. Biasanya hanya main di acara musik, tapi akhirnya bisa di ranah teater, bisa di ranah seni rupa, bisa berkesempatan untuk mempelajari audio gitu. Jadi dibilang produktif ya syukur alhamdulillahnya bisalah menyesuaikan, masih bisa ikut konser daring, masih ada ikut konser, ikut diskusi via Zoom pernah juga gitu loh. Jadi pandemi ya dibilang suatu yang merugikan juga nggak begitu ya. Di Pekanan Tumpah besok saya kebetulan dapat tantangan dari kurator itu untuk tidak hanya melakukan pertunjukan seperti yang biasa saya lakukan, tapi saya dikasih tantangan untuk pameran juga gitu loh. Jadi saya masuk ke ranah seni rupa gitu loh, karena mungkin mereka ngelihat saya seorang pembuat instrumen saya sedikit aneh dan segala macamnya. Jadi akhirnya mungkin mereka merasa instrumen ini layak untuk dipamerkan dan juga dipertunjukkan. Akhirnya ya ini sebuah tantangan baru dan termasuk juga cita-cita saya ketika instrumen tasawuf ini saya buat di tahun 2019. Saya mencita-citakan instrumen ini akan ada tempat pamerannya. Nah, pas gitu loh. Pekanan Tumpah menjadi tawaran pertama saya untuk membuat sebuah pameran, dan saya memilih tempat di Laga-Laga. Nah, Laga-Laga sendiri saya pilih atas dasar ruang akustik. Kenapa ruang akustik? Karena Laga-Laga sendiri itu semua konstruksi bangunannya adalah kayu, dan saya tertarik untuk merespon ruang Laga-Laga itu beserta nanti juga saya menyiapkan beberapa instalasi sound art dan instrumen yang setelah saya bikin, tasawuf 1 dan tasawuf 3, terus sama pupik sorong-sorong, dan ada satu lagi instrumen yang mungkin bakal surprise untuk spesial untuk Pekanan Tumpah nantinya. Bagi teman-teman yang penasaran dengan apa yang akan saya lakukan di ruang pameran, di pertunjukan saya nantinya, silahkan datang ke Pekanan Tumpah di tanggal 1 sampai 7 Juli 2022 di Taman Budaya Sumatera Barat. Pandemi hahaha, lain sakit, lain diobat.